Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Agilsyah, NPM 1911 1001 3443 199. Prodi Manajemen Malam 07. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Dalam menjalankan sebuah kegiatan baik perusahaan, lembaga, organisasi, komunitas, atau lainnya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah bagaimana manajemen sumber daya manusia tersebut agar kegiatan yang dijalankan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, sampai dengan manajernya, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Divisi HR merupakan divisi yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini, menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Tak hanya itu, divisi ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai budaya perusahaan, dan juga memastikan bahwa perusahaan ini memiliki tim yang solid dan memahami pemberdayaan karyawannya. Apa sih fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut? Adapun fungsinya yang pertama adalah mengatur, mengelola pekerja. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Ketiga fungsi ini dilakukan dengan tahap agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal dengan job desk-nya masing-masing. Yang kedua ada divisi sumber daya manusia bertanggung jawab tentang rangkaian pembinaan, penilaian, serta pengawasan hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh divisi SDM. Dan yang ketiga ada penggantian atau kepuasan. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi pemberian dan penghargaan atau pemberian belas jasa secara hukum atau tidak langsung, yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan. Sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan, pemberian penghargaan yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada pelatihan dan penasihat. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja pada karyawannya. Bahkan pelatihan itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Tak hanya itu, melakukan pelatihan, tetapi manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh sumber daya manusia agar kinerja yang tetap maksimal dan berkualitas. Yang kelima ada relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan sumber daya manusia, seperti serikat pekerja dan atau sejenisnya, dengan tujuan agar iklim kerja menjadi kondusif karena yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebihan. Dan ada yang keenam, mengatasi permasalahan. Divisi SDM memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya.
melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada menangani kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, manajemen sumber daya manusia ini bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami saat bekerja. Nah, keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan telah menjadi tanggung jawab divisi ini. Dan apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia tersebut? Tujuannya yang pertama adalah tujuan sosial. Tujuan ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, dan mengurangi efek dampak negatif atau efek yang merugikan yang akan muncul. Dan yang kedua, ada tujuan organisasional. Tujuan manajemen sebagai organisasional adalah sasaran-sasaran formal yang disusun guna membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuan ini mengenalkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah eksis. Yang ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah tujuan fungsional atau fungsional objektif, yakni untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan sumber daya tersebut yang dipelihara agar memberikan kontribusi yang maksimal dan optimal. Yang keempat, ada tujuan individu atau tujuan pribadi. Dalam organisasi juga diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajemen sumber daya manusia tersebut, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, overall, organisasional, dan objektif. Ya, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.